Shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya? Pak berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia kelas 5 dan kita sudah berada di tema 3 subtema 2. Dan di tema 3 subtema 2 ini kita masih tetap belajar tentang iklan. Namun di subtema 2 ini kita akan fokus kepada iklan media elektronik. Oleh karena itu anak-anak, selamat belajar hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita mulai dengan pembelajaran pertama di subtema 2, yaitu kita akan belajar mengenai iklan media elektronik. Silakan anak-anak membuka buku pena 5 di halaman 171. Nah, sebelumnya kita sudah pelajari dan kita sudah tahu bahwa iklan adalah pemberitahuan kepada masyarakat mengenai barang atau jasa yang dijual. Berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi iklan media cetak dan juga iklan media elektronik. Nah, berbeda dengan media cetak yang menyampaikan informasi secara tertulis, media elektronik menyampaikan informasi berbentuk elektronik. Contoh media elektronik kita sudah tahu ya, yaitu radio, televisi, dan juga komputer. Kita lanjut pembelajaran berikutnya. Nah, pembelajaran 2, kita akan belajar mengenai ciri-ciri iklan pada media elektronik. Mari anak-anak buka di buku pena 5A di halaman 174. Sudah ada di sana anak-anak? Ya. Di buku pena 5 kita akan belajar mengenai ciri-ciri iklan pada media elektronik. Ciri-ciri iklan pada media elektronik antara lain yang pertama, disampaikan secara elektronik dalam bentuk audio dan video, yaitu dalam bentuk suara dan video ya. Lalu disampaikan dalam waktu yang singkat, tidak dalam waktu yang lama. Lalu yang ketiga, menggunakan bahasa formal atau non formal. Berikutnya, menggunakan kalimat yang singkat dan padat, lalu menggunakan intonasi yang tepat, gaya bahasa yang mudah dipahami dan persuasif. Khusus untuk iklan pada media radio, informasi produk yang ditawarkan biasanya disampaikan dengan jelas. Dan yang terakhir, terdapat musik pengiring yang tepat untuk menciptakan suasana yang mendukung isi iklan. Ya anak-anak, itulah beberapa ciri-ciri iklan media elektronik yang biasanya anak-anak lihat di radio, televisi, dan media-media lainnya. Kita lanjut. Nah, pembelajaran 3, kita akan belajar mengenai perbedaan bahasa iklan media cetak dan juga media elektronik. Ya, yang pertama kita akan lihat bahasa pada iklan media cetak. Bahasa pada iklan media cetak disampaikan secara tertulis sehingga dapat dibaca kapan saja. Sedangkan pada iklan media elektronik, iklan dilihat, dibaca, dan juga didengar teksnya. Lalu iklan hanya ditampilkan dalam waktu yang singkat. Bahasa yang digunakan pun dapat berupa formal maupun non-formal. Nah, kalau kita tahu perbedaan, berarti kita juga harus tahu persamaan. Ternyata persamaan antara media cetak dan juga media elektronik adalah sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Jadi tujuan dibuatnya iklan media cetak dan media elektronik itu sama. Letak persamaan media cetak dan media elektronik adalah pada tujuannya, yaitu sama-sama dibuat untuk meyakinkan dan memengaruhi pembaca atau pendengarnya. Berikutnya, pembelajaran 4, isi pada iklan media elektronik. Ya anak-anak ya, mari kita buka buku pena 5A di halaman 181 sampai dengan 182. Sambil
kita mengingat kembali iklan media elektronik yang disampaikan menggunakan alat-alat elektronik. Itu ada apa saja anak? Ada radio dan juga ada televisi. Nah, untuk dapat menjelaskan isi iklan pada radio, dengarkanlah iklan dengan saksama. Berarti kita menggunakan indera pendengaran. Sedangkan pada televisi, kita harus melihat, mendengar, dan juga membaca teks yang disajikan dalam TV tersebut. Nah, kita juga ternyata perlu mengingat kata kunci yang terdapat pada iklan elektronik, karena biasanya disampaikan dalam waktu yang singkat, sehingga kita harus dengan cepat mengingat setiap kata kunci yang ada pada iklan media elektronik. Kata kunci pada iklan dapat ditemukan pada slogan serta kalimat persuasif yang ada pada iklan tersebut. Masih ingat apa itu kalimat persuasif, anak-anak? Ya, kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan atau kalimat yang bersifat ajakan. Kita masuk ke pembelajaran 5. Bagaimana memperagakan media elektronik. Nah, anak-anak, apa yang harus kita lakukan untuk dapat memperagakan iklan elektronik, dan apa saja yang kita perlukan untuk memperagakan iklan media elektronik? Yang pertama, kita harus memahami isi iklan tersebut dengan baik. Ya. Yang kedua, mengingat intonasi dan visualisasi pada iklan sebelum memperagakannya. Yang ketiga, jika perlu, catat atau rekamlah isi dari tayangan iklan tersebut sebagai acuan kita untuk berlatih memperagakannya. Pembelajaran 6 atau pembelajaran yang terakhir. Kata kunci pada iklan elektronik. Mari anak-anak buka buku pena 5A di halaman 188 sampai 189. Ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema 3 ini. Subtema 2 maksudnya ya anak-anak, untuk tema 3. Nah, kita harus tahu apa itu kata kunci dahulu ya anak-anak, supaya kita bisa menentukan kata kunci pada iklan elektronik. Ya, kata kunci merupakan konsep atau gagasan yang berkaitan dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Biasanya kalau kita menemukan kata kunci, kita sudah tahu apa maksud dari iklan itu ditampilkan, atau barang dan jasa apa yang ditampilkan dalam iklan tersebut. Nah, mari kita lihat atau kita perhatikan beberapa contoh kata kunci dari beberapa jenis iklan berikut. Yang pertama, ya, jenis iklan yang pertama adalah iklan pariwisata. Biasanya iklan pariwisata menggunakan kata kunci tujuan wisata, harga murah, dan fasilitas bagus. Itu kata-kata kunci yang biasanya ada pada iklan pariwisata. Yang kedua, iklan produk makanan sehat. Biasanya ada kata-kata kunci berupa sehat, enak, murah, tanpa bahan pengawet, dan mudah didapat. Jenis iklan yang ketiga, iklan produk obat pencernaan. Kata kunci biasanya ada kata kunci ampuh, mudah didapat, tanpa rasa kantuk, dan terbuat dari bahan alami. Oke anak-anak, setelah mempelajari video pembelajaran kali ini, berharap anak-anak sudah semakin mahir untuk menentukan iklan mana yang termasuk iklan media cetak dan iklan mana yang termasuk iklan media elektronik. Kemudian anak-anak juga diharapkan sudah mampu untuk membuat sebuah contoh iklan yang baik dan benar sesuai dengan unsur-unsur iklan yang sudah kita pelajari. Dan saat ini anak-anak akan Pak berikan tugas. Nah, tugasnya berupa latihan yang harus anak-anak kerjakan, yaitu di buku pena 5A halaman 189. Ayo berlatih nomor 1 sampai 4. Kerjakan di buku latihan, kemudian difoto
dan diposting di GC. Demikian pembelajaran hari ini. Berharap anak-anak bisa mengerti semua penjelasan yang diberikan, dan seperti biasa setiap habis pembelajaran para guru selalu mengingatkan bahwa anak-anak jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, tetap kalau harus keluar rumah pun anak-anak harus mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada supaya terhindar dari semua virus yang saat ini sedang merajalela. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat untuk belajar dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.